Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kajian jaringan transportasi sebagai penopang pengembangan potensi wilayah. Nah, pengembangan wilayah berdasarkan potensi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk, karena dapat meningkatkan pendapatan penduduk, pemerataan pembangunan, meningkatnya lapangan pekerjaan, dan meningkatnya produktivitas. Nah, nomor 1 yaitu sistem jaringan transportasi. Pada penginderaan jauh, sistem jaringan transportasi yaitu digunakan untuk mengetahui kemampuan lahan terhadap jaringan jalan, mengetahui jalur alternatif baik darat, laut maupun udara, pemantauan kondisi jalan, mengetahui perkembangan jalan, pengawasan lalu lintas, manajemen transportasi, pemantauan volume lalu lintas kendaraan. Nah, menggunakan citra NOA, semakin baik resolusi yang digunakan, maka informasi yang diperoleh akan semakin detail hasilnya. Masih di sistem jaringan transportasi, yaitu pemanfaatan SIG. Nah, SIG dimanfaatkan untuk memudahkan pembangunan jalur transportasi darat, penentuan jalur pelayaran, penerbangan, penentuan terminal, dan sebagainya. Lebih dari 80% informasi dari SIG digunakan untuk mengelola jaringan transportasi, fasilitas pelabuhan utama, bandara, dan sebagainya. SIG dapat dimanfaatkan untuk menentukan suatu lokasi yang ideal. Hal tersebut menjadi perhatian penting untuk memutuskan suatu desain pembangunan. Suatu pembangunan membutuhkan keputusan yang akurat dan cepat. Misalnya, kita dapat mengetahui lokasi distribusi barang, memantau aktivitasnya, dan mengoptimalkan sumber daya secara optimal. Berganti di pemanfaatan peta. Peta yang digunakan dalam kajian transportasi yaitu menggunakan peta tematik. Karena peta tematik merupakan peta yang menggambarkan tema tertentu. Penggunaan peta dalam kegiatan transportasi dinilai sangat penting, karena kegiatan transportasi berkaitan dengan data-data spasial. Nah, secara umum dalam peta jaringan transportasi memberikan informasi tentang 1. Pola jalur lalu lintas, 2. Letak stasiun terminal, pelabuhan, dan bandara sesuai dengan jenis dan kelas pelayanan, 3. Jenis dan kualitas jalur lalu lintas, 4. Sarana dan prasarana mendukung, 5. Klasifikasi jalan, dan sebagainya. Peta jaringan transportasi juga digunakan dalam mendukung pengembangan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah, misalnya dalam bidang penentuan RT/RW. Memasuki materi yang kedua, yaitu kajian SDA sebagai pengembangan potensi wilayah. Yang pertama, yaitu penginderaan jauh. Sebagai upaya memelihara konsistensi keberadaan sumber daya alam di Indonesia, maka diperlukan suatu monitoring yang dapat mengamati, menganalisa, dan menyajikan serta membuat permodalan keputusan, sehingga eksistensi sumber daya alam tetap terjaga. Penginderaan jauh merupakan salah satu teknologi terintegrasi yang dapat memodelkan permasalahan sumber daya alam kaitannya dengan menjaga eksistensinya dan dapat dimanfaatkan dengan tepat. Secara umum, manfaat penginderaan jauh dalam bidang sumber daya alam adalah sebagai berikut. Pemetaan sebaran sumber daya alam. 2. Sebagai sumber data kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh banyak hal. 3. Sumber data pemetaan potensi sumber daya alam. 4. Pemantauan sebaran sumber daya alam. 5. Perencanaan pembangunan wilayah. Yang kedua yaitu sistem informasi geografi. Manfaat sistem informasi geografi dalam inventarisasi sumber daya alam yaitu 1. Mengetahui sebaran dan pola sumber daya alam. Melalui sebaran sumber daya alam dapat dijadikan pengambilan kebijakan pengolahan sumber daya alam selanjutnya. Misalnya pemetaan sebaran minyak bumi Indonesia, tambang emas, lokasi tambang galian, dan pola sebaran hutan. Dengan peta tersebut kita dapat mengetahui potensinya,
aksesabilitasnya, sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengelola, dan sebagainya, sehingga kebijakan pengembangan untuk eksplorasi maupun eksploitasi dapat dilakukan. Yang kedua yaitu mengetahui jumlah sumber daya alam. Suatu negara yang mengetahui jumlah kekayaan alamnya maupun cadangan tentu dapat memanfaatkan dengan optimal untuk pembangunan. Hasil kerja sistem informasi geografis merupakan peta. Contohnya yaitu peta cadangan minyak bumi. Melalui peta tersebut diperoleh informasi bahwa setiap wilayah memiliki cadangan minyak yang berbeda-beda. Cadangan minyak yang berbeda-beda tersebut dapat dijadikan dasar penetapan kebijakan pengelolaan yang berkelanjutan. Selain itu, sebaran yang merata di setiap pulau di Indonesia memudahkan pendistribusian minyak bumi ke seluruh penduduk sehingga semua penduduk dapat memanfaatkan minyak bumi dengan baik. Yang ketiga yaitu pemantauan kawasan potensial dan kritis. Pemanfaatan sistem informasi geografis dalam pemantauan kawasan potensial dan kritis dapat membuat permodelan luas lahan yang dapat dikembangkan, pemetaan lahan kritis, upaya penanggulangan, dan sebagainya. Misalnya, pada tahun 2015 di Provinsi Riau terjadi kebakaran hutan yang berdampak buruk terhadap sektor ekonomi, sosial, kesehatan, maupun lingkungan. Penggunaan sistem informasi geografi dapat memberikan kita informasi geografis kawasan potensial yang telah kritis, dampak, dan cara mencegahnya. Yang keempat, yaitu pemantauan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam merupakan upaya dalam perbaikan lingkungan dan peningkatan kualitas lingkungan atau mengembalikan fungsi lingkungan sebagaimana mestinya. Contohnya, di Kalimantan terdapat kawasan konservasi hutan. Untuk memantau perkembangan kawasan konservasi tersebut dimungkinkan menggunakan sistem informasi geografis. Informasi yang diperoleh dari pengelolaan data sistem informasi geografis diantaranya adalah perkembangan kawasan konservasi hutan, kondisi kawasan konservasi, penentuan pos pengamanan, dan lainnya. Yang terakhir yaitu peta. Sumber daya alam Indonesia memiliki peran ganda yaitu sebagai penopang perekonomian nasional dan kehidupan masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam dapat melalui pemetaan. Melalui pemetaan kita dapat informasi dalam hal inventarisasi, pengelolaan, evaluasi, dan manfaat SDA. Melalui peta sumber daya alam, kita dapat mengetahui besarnya potensi sumber daya alam dan besarnya yang dapat dimanfaatkan serta cadangan pada wilayah dan waktu tertentu. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi berdampak terhadap alat, metode, dan teknik pemetaan saat ini. Pemetaan sumber daya alam membantu memperoleh informasi keuangan secara cepat, akurat, efektif, dan efisien. Di samping itu, pengolahan peta dalam bentuk digital memudahkan pengelolaan dalam pemutakhiran dan pengaksesnya yaitu melalui sistem informasi geografi. Banyak instansi terkait pengelolaan sumber daya alam telah membuat pemetaan sumber daya alam seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian BUMN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta instansi swasta ataupun perorangan lainnya. Memasuki materi yang ketiga yaitu kajian sumber daya manusia sebagai pengembangan potensi wilayah. Sumber daya manusia merupakan subjek dan objek dalam pembangunan wilayah. Berhasil atau tidaknya pembangunan bergantung pada kualitas penduduk dalam mengelola potensi sumber daya alam. Apabila sumber daya alam melimpah, tetapi kualitas sumber daya alamnya rendah, merupakan hambatan dalam pembangunan, bahkan dapat menimbulkan permasalahan baru, seperti kerusakan alam, bencana alam, kelangkaan bahan pangan, dan lainnya. Pertama yang akan dibahas yaitu penginderaan jauh untuk kajian kependudukan.
Penerapan penginderaan jauh di bidang kependudukan yaitu memetakan distribusi penduduk, jumlah, komposisi, kualitas, dan permasalahan kependudukan serta mengidentifikasi dampak keberadaan penduduk terhadap lingkungan hidup di sekelilingnya. Penginderaan jauh adalah media untuk merekam fenomena kependudukan yang didasarkan pada aspek kepadatan permukiman, pola permukiman, sebaran, dan lainnya dalam bentuk peta. Citra yang digunakan dalam kajian kependudukan adalah pankromatik berwarna, pankromatik hitam putih, Ikonos, Huibert, dan Lancet. Untuk mengetahui kepadatan penduduk dapat menggunakan rumus berikut, yaitu kepadatan penduduk sama dengan jumlah orang per keluarga dikali jumlah unit rumah. Yang kedua yaitu sistem informasi geografis untuk kajian kependudukan. Informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi geografis berupa data spasial yang memberikan informasi kepadatan penduduk, jumlah sebaran mata pencaharian, penyusunan data, pokok sensus untuk pemilu, dan sebagainya. Informasi disajikan dalam bentuk simbol yang diskalakan. Data kependudukan ada dua jenis, yaitu untuk mempresentasikan fenomena geosfer di permukaan bumi. Pertama, jenis data yang menyangkut tentang keruangan yaitu data posisi ruang atau spasial dan koordinat. Kedua, tentang aspek deskriptif dari fenomena yang disajikan seperti jumlah penduduk per wilayah administrasi, sebaran, batas administrasi, waktu tertentu, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu peta untuk kajian kependudukan. Pengembangan wilayah pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari penduduk. Kajian kependudukan dalam pengembangan wilayah memiliki tujuan diantaranya yaitu 1. Mengetahui kuantitas dan kualitas penduduk berdasarkan kondisi sosial ekonomi. 2. Mengetahui pertumbuhan penduduk pada masa lampau dan sekarang, serta penyebarannya dalam suatu waktu dan wilayah tertentu. 3. Mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek. 4. Memproyeksikan pertumbuhan penduduk dan konsekuensi serta pengaruhnya terhadap pengembangan wilayah. Kepadatan dan sebaran penduduk di setiap wilayah, provinsi, atau kabupaten berbeda-beda yang ditentukan berdasarkan jumlah dan luas wilayah. Menyajikan data kependudukan dengan peta memberikan informasi penduduk secara spesial. Melalui peta, data penduduk dapat dilihat pola sebarannya, sehingga dapat dianalisis penyebab dan keterkaitan antar ruang. Masuk pada materi yang keempat, yaitu kajian potensi wilayah tata guna lahan. Pemanfaatan lahan membutuhkan kajian yang mendalam sebagai bahan pertimbangan pembangunan wilayah. Tujuannya adalah untuk menentukan lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Penginderaan jauh dapat membantu perencanaan tersebut dan hasilnya dapat digunakan sebagai pertimbangan pembangunan. Misalnya, pembangunan permukiman, kriteria yang dapat dijadikan parameter antara lain bahaya banjir, lereng, daya dukung tanah, kepekaan erosi, tebal tanah, dan sebagainya. Dengan bantuan penginderaan jauh dapat memetakan daerah yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan tersebut. Melalui sistem informasi geografi, tata guna lahan dapat buat pemodelan perencanaan zonifikasi lahan, sehingga hasilnya dapat digunakan perencanaan pembangunan. Yang pertama dibahas yaitu pemanfaatan penginderaan jauh untuk kajian tata guna lahan. Pada dasarnya, penginderaan jauh dapat digunakan untuk berbagai bidang kajian termasuk tata guna lahan, seperti lahan pertanian, hutan, permukiman, dan industri. Lahan pertanian
Untuk memelihara konsistensi penggunaan lahan untuk pertanian diperlukan suatu sistem yang mampu mengamati, mengidentifikasi, mendeskripsikan, menyajikan, dan membuat model tentang keputusan pembangunan sehingga kegiatan ekonomi pada lahan pertanian tetap berkelanjutan. Dengan teknologi penginderaan jauh, yang merupakan teknologi terintegrasi dengan banyak bidang, mampu membuat model mengenai masalah pertanian, cara mengatasi dengan berbagai pertimbangan. Kedua, lahan hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang berperan dalam menjaga keseimbangan dan ekosistem alamiah termasuk di Indonesia. Sebagai sumber daya alam yang harus dilindungi, perlu adanya upaya pengelolaan yang terintegrasi. Akan tetapi, tidak memungkinkan pengelolaan seperti pengawasan dilakukan secara manual atau pengawasan di hutan secara langsung. Salah satu cara mengatasi hal tersebut adalah melalui penginderaan jauh menggunakan citra Landsat. Yang ketiga, yaitu lahan permukiman. Kajian permukiman merupakan penampakan objek di permukaan bumi yang rumit dengan berbagai karakteristik tersendiri. Di dalam kajian permukiman diperlukan penginderaan jauh dengan resolusi spasial dan spektral tinggi sehingga diperoleh data secara detail. Dengan menggunakan citra atau foto udara dapat diketahui informasi distribusi permukiman, kepadatan permukiman, permukiman kumuh, permukiman di desa atau di kota, sehingga mampu dijadikan acuan dalam pengembangan dan pembangunan permukiman selanjutnya. Yang keempat, yaitu pertambangan. Kawasan pertambangan pada citra tampak perubahan kondisi lingkungan fisik seperti perubahan topografi, tutupan lahan, bentuk muka bumi, dan perubahan fungsi lahan lainnya. Adapun manfaat penginderaan jauh di bidang pertambangan diantaranya adalah untuk inventarisasi potensi tambang, pemetaan tutupan lahan, perencanaan site plan lokasi tambang, monitoring perubahan lahan, monitoring reklamasi lahan, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu pemanfaatan sistem informasi geografis untuk kajian tata guna lahan. Tata guna lahan merupakan kajian geografis yang membutuhkan pertimbangan dari berbagai bidang. Sistem informasi geografis dapat membantu dalam merencanakan masing-masing penggunaan lahan di setiap wilayah sesuai dengan kriteria tertentu sebagai acuan pembangunan utilitas tertentu. Contohnya, pembangunan permukiman yang harus memperhatikan kriteria antara lain jarak dengan sungai 20 meter, berjarak 10 meter dari jalan raya, terdapat selokan, kemiringan lereng, datar atau landai, dan lainnya. Di daerah pedesaan, tata guna lahan lebih mengarah pada lahan pertanian. Dengan menggunakan sistem informasi geografis, dapat memetakan lokasi pembukaan lahan pertanian, pembangunan perumahan supaya tidak mengganggu produktivitas pertanian, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu pemanfaatan peta untuk kajian tata guna lahan. Penggunaan lahan dan penutup lahan suatu wilayah berperan besar dalam pengelolaan lahan. Penutupan lahan berkaitan dengan kemampuan yang ada di permukaan bumi, seperti lahan kosong, lahan terbangun, vegetasi, dan lainnya. Sementara penggunaan lahan berkaitan dengan hasil pengelolaan suatu lahan yang dilakukan manusia untuk tujuan tertentu seperti permukiman, industri, dan jalan. Penggunaan peta untuk kajian tata guna lahan akan lebih efisien dan efektif, karena peta menampilkan informasi geografis lahan. Informasi tentang lahan pada peta dapat dikenali dengan mudah. Manfaat peta penggunaan lahan secara umum adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui jenis pemanfaatan lahan pada wilayah tertentu. 2. Dapat digunakan sebagai kajian hubungan antara kenampakan fisik lahan dengan kondisi sosial. 3. Mengetahui kecenderungan perkembangan lahan. 4. Sebagai saran dan masukan dalam pemodelan perencanaan pemanfaatan lahan atau evaluasi. 5. Dapat digunakan sebagai acuan pembangunan fisik lahan dan pengembangan sosial. Memasuki pada materi yang terakhir, yaitu materi kelima, kajian kesehatan lingkungan.
Perkembangan penginderaan jauh, sistem informasi geografis, dan peta tidak hanya dimanfaatkan untuk kajian kebumian seperti kajian geografi. Penggunaan penginderaan jauh, sistem informasi geografi, dan peta dapat digunakan untuk kajian kesehatan lingkungan. Perkembangan teknologi ini tentunya dapat memudahkan pekerjaan manusia dalam mendukung pembangunan nasional. Yang akan dibahas kali ini yaitu satu, pemanfaatan penginderaan jauh untuk kajian kesehatan lingkungan. Dalam rangka ekologi, hubungan antara kawasan permukiman dan kejadian bencana alam dengan kualitas kesehatan lingkungan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Objek permukiman dan daerah yang terkena dampak bencana memiliki karakteristik visual yang berbeda. Perbedaan karakteristik pada kawasan permukiman dan daerah yang terkena dampak bencana memberi pengaruh terhadap tingkat kualitas kesehatan lingkungan. Di sisi lain, faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya juga berpengaruh. Penginderaan jauh memiliki kemampuan dalam pengendalian dan penyajian data ruang penyakit menular maupun penyakit yang erat kaitannya dengan kesehatan lingkungan pada wilayah yang memiliki karakteristik tertentu. Penginderaan jauh sangat efektif dan efisien dalam memudahkan pekerjaan petugas kesehatan, khususnya dalam mengatasi masalah kegawat daruratan yang saat ini banyak terjadi di daerah-daerah di Indonesia, misalnya demam berdarah, tipes, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pemanfaatan sistem informasi geografis untuk kajian kesehatan lingkungan. Salah satu upaya untuk mengatasi, mengontrol, memantau kesehatan lingkungan tersebut adalah dengan menggunakan sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis sebagai alat yang dapat memperlihatkan masalah kesehatan masyarakat, terutama masalah kesehatan yang berbasis wilayah atau area, melalui kemampuan analisis keruangan, perencanaan, dan intervensi masalah kesehatan menjadi lebih spesifik dan berdasar kepada wilayah sasaran. Penampakan keruangan kesehatan lingkungan suatu wilayah dapat ditampilkan berupa peta, sehingga segala tindakan dalam pengambilan kebijakan dapat diambil dengan tepat. Manfaat sistem informasi geografis untuk kajian kesehatan diantaranya sebagai berikut. 1. Memberikan gambaran daerah kejadian kesehatan. 2. Penanggulangan sebaran penyakit. 3. Pemetaan pola sebaran penyakit. 4. Analisis kondisi kesehatan di suatu daerah. 5. Analisis dan pemantauan kesehatan masyarakat. 6. Pemetaan tenaga medis dan kebutuhannya. 7. Evaluasi dan pengamatan sumber daya kesehatan. 8. Analisis kebutuhan obat-obatan dan sebagainya. Yang ketiga, sumber data sistem informasi geografis dalam kajian kesehatan lingkungan. Agar kajian kesehatan lingkungan dengan menggunakan sistem informasi geografis dapat menyajikan data yang akurat, maka harus memenuhi syarat terutama dalam sumber data. Sumber data harus akurat, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data dalam kajian kesehatan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, diantaranya 1. Data fisik. Sumber data fisik berkaitan dengan bentang alam lingkungan, yaitu 1. Iklim, 2. Tanah, 3. Topografi, 4. Hidrologi, dan sebagainya. 2. Data sosial. Sumber data sosial berkaitan dengan kondisi masyarakat, misalnya 1. Jumlah penduduk, 2. Sebaran penduduk, 3. Kondisi permukiman, 4. Kondisi sanitasi, 5. Fasilitas umum. Yang keempat, pemanfaatan peta untuk kajian kesehatan lingkungan. Peta juga dapat menyajikan informasi terkait kesehatan lingkungan. Melalui peta tersebut, pembaca merasa mudah memahami informasi yang ditampilkan seperti sebaran permukiman kumuh, luasan, pola persebarannya, kondisi permukiman, dan sebagainya. Manfaat peta bagi kesehatan lingkungan yaitu 1. Peta dapat digunakan sebagai alat monitoring masalah kesehatan yang ada di masyarakat. 2. Peta digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan risiko kesehatan di masyarakat. 3. Memberikan informasi, mendidik, dan memberdayakan masyarakat mengenai isu-isu kesehatan lingkungan.
4. Pemetaan kesehatan lingkungan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah berdasarkan luasan tertentu. 5. Peta kesehatan lingkungan dapat menggambarkan jangkauan pelayanan kesehatan, yaitu puskesmas, rumah sakit, dokter umum, bidan, dan mantri.